Sama dengannya LDR. LDR nggak sekali komunikasi sekali terus percaya, mereka juga ada proses. Halo cecesku, dongan-donganku, konco-koncoku, daeng-daengku, sedulur-sedulurku, pak cek mak cekku, dari Sabang sampai Merauke, dan tentunya masih berdomisili di planet bumi kita ini, terkhususnya di negara kita, Indonesia yang sangat kita cintai. Kembali lagi di channel kita, Asbun Asal Bunyi, bersama saya, Musang Muka Sangar, yang tentunya hobinya nonton film drakor. Dan juga mukanya yang macam DC-DC yang sering datang ke rumah kalian. Entah ngapailah DC-DC itu ya, pokoknya cari perkara lah pokoknya ke rumah kalian. Baik cecesku, hari ini kita akan coba untuk bermain Soul. Kita coba cari teman-teman kita orang Indonesia, atau mungkin yang pengen mereka curhat atau cerita apapun, pokoknya asal bunyikan aja, gas terus. Oke cecesku, tanpa berlama-lama lagi, mari kita berbasa-basi. Jangan lupa like dan subscribe-nya dulu ya. Bagi cecesku yang pengen tahu bagaimana cara mengoperasikan atau apa-apa aja yang ada fitur di dalam aplikasi Soul ini, silakan cecesku lihat di video-video kita sebelumnya. Sudah kita upload tentang bagaimana fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi Soul ini. Oke cecesku, sekarang mari kita coba cari ceces kita yang ada di belahan dunia ini. Halo. Percobaan pertama gagal. Itu biasa cecesku. Main aplikasi ini juga harus sabar-sabar untuk cari teman-teman yang enak diajak ngobrol. Jadi jangan percobaan pertama kalian lalu frustasi, bunuh diri. Dan nggak lucu kalian gantung diri di kamar gara-gara nggak ketemu teman ngobrol yang enak di aplikasi Soul ini kan. Oke, kita cari terus cecesku. Crazy dog. Hello. Yes, hello. 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 Where are you from? Oh, I'm from Indonesia. How about you? I'm from Vietnam. Oh, you from Vietnam. Hello Vietnam. Yes. Xin chào. Yeah. Yes. Good. Great. Okay. How are you? How old are you? I'm 16. 16. Yeah. Okay. You? I'm 18. You 18. No. 50. 50. Wes tuwek kowe. What? Sampean wes tuwek. Dimatikan cecesku. Nggak dengar aku soalnya berapa dia. Dengarku tadi itu dia umurnya 50. 1, 2, 3, 4, 5. 50. Kalau dia bilang 50, makanya aku bilang udah tua. Wait a minute. Who are you? A few moments later. Hi. How are you? Good. Where are you from? Oh, I'm from Indonesia. How about you? Me too. Akhirnya pencarianku tidak sia-sia. Kayak Kenapa? aku juga gitu. Tadi Iya. udah nemu orang Indonesia juga sih. Dia juga gitu akhirnya. Lengkap banget. Iya pakai audio call.
Asli, aduh. Udah pusing palaku ngadapin orang-orang luar ini. Mana aku bosen lagi main room itu, keliling room nggak ada yang minat. Nggak minat ya main room, sama kita. Enggak, aslinya aku nggak room keliling room biasa ya, cuma nggak tahu akhir-akhir ini kok roomnya rata males. Oh, by the way, kamu mau public nggak? Boleh. Oke, aku public duluan ya. Oke. Kamu dari mana Indonesianya? Dari Surabaya. Oh, Tapi kamu kalau nggak nyebut Indonesia, kamu kayak orang Arab. Berewoken. ya. Dulu aku mainnya audio call sering, kan 1 lawan 1. Nah itu karena itu kan jadi sering baper tuh. Akhirnya aku main room, party room tuh. Kan banyak lawan bicara. Kalau aku pribadi sendiri pakai ini karena apa? Aku tipe orang yang di kehidupan real itu kayak bukan aku seutuhnya gitu. Jadi kalau aku mau cerita ke orang kayak mikir-mikir dampaknya, biasanya kita cerita sama orang yang dikenal itu pasti mereka akan menanamkan itu terus keadaanmu. Misalnya aku lagi sedih nih, patah hati, terus di mata temenmu itu pasti kamu kelihatan patah hati ya, meskipun kamu udah move on, dia mikirnya patah hati ya kan. Beda lagi sama orang yang nggak kenal sama kamu. Apapun yang kamu ceritakan sama dia, pasti dia nggak mikir backgroundmu. Misalnya dulu kamu patah hati, terus sekarang bahagia, pasti nggak mikir dia. Berarti lebih nyaman kalau cerita sama orang yang nggak dikenal sama sekali gitu. Apalagi dengan audio call gini kan, hanya suara aja gitu. Iya benar, suara. By the way, kegiatan kamu kesehariannya apa? Aku kerja. Oh, kerja. Ya. Terus kembali ke pembicaraan tadi ya. Kenapa milih pacaran dengan orang yang nggak dikenal? Sebenarnya bukan orang yang dikenal sih. LDR sama real itu sama sebenarnya. Kan sekarang era digital. Kamu pacaran di real pun kebanyakan HP kan, main HP tau. Cuma bedanya real sama LDR nggak ketemu aja. Ya salah. Bedanya kalau real itu kan kita bisa mengenal. Kita mengenal fisiknya, Sama ya kan? kita tahu story hidupnya gimana, kita tahu keluarga, identitasnya. Tergantung dari komunikasi LDR-mu itu kayak apa. Kalau misalnya LDR-mu hanya istilahnya omongannya kayak gitu-gitu aja, sayang kamu lagi apa, kamu harus udah makan apa belum, kamu berangkat kerja ya, hati-hati. Kalau gitu aja ya beda real sama LDR. Tapi kalau semua komunikasinya lebih dari itu ya sama ya kan, sebenarnya hubungan itu adalah komunikasi ya kan. Gimana kita mau komunikasi sama orang kalau kita nggak kenal orangnya? Ya aku memang bukan nggak kenal, udah kenal ya, kenali dari mana ya, dari komunikasi itu tadi. Sama Kamu halnya yakin? kamu kalau hubungan sama real itu kan harus kenalan dulu. Loh, kenalan kan kamu melihat fisiknya, kamu lihat identitasnya. Bisa aja Iya. kan kalau kita kenalan secara online, aku bilang aku ini anak Jokowi. Contohnya. Bisa aja aku bilang aku ini kerjanya ini, padahal enggak. Bisa aja aku bilang aku ini lagi usianya segini, padahal aku ini udah berkeluarga. Tetapi kalau Emangnya kita kamu real kan ketemu kita di bisa real lihat bisa, story-nya. Jadi kamu bisa kan buktikan di real itu pas
ketemu dia ngomong kayak gini, kamu bisa percaya itu semua? Kan juga nggak bisa kan. Lah pertemuan real kan Kalau cuma emang gini, sekali pertemuan real lalu kita kontek-kontekan lalu kita ngucapin rasa, oh aku sayang kamu gini, kamu mau nggak pacaran dengan kan ya tidak. sama kayak Loh, ya LDR itu tidak. bukan berarti kayak gini, aku baru kenal kamu sehari ini terus aku sayang enggak gitu juga kali. Lah Semua harus ada prosesnya. lah iya. Cuman kalau proses lebih Aku tanyain, Iya. emangnya kalau semua kamu anaknya Pak Jokowi, terus aku giniin kamu, coba aku kasih temu bapakmu, tuh bisa nggak kamu? ya aku bilang aja kan berbagai macam alasan. Kamu udah tahu kan Secara laki-laki. real. Oh, gini dengar. Aku bilang kayak gitu. Dengar ya. Bisa kamu udah tahu kalau laki-laki itu mulutnya banyak 1000. Udah. Apalagi kalau kenal secara online. Lebih secara nyata aja kita masih belum bisa megang omongannya. Aku ngomong real. Lah iya, kau dengar dulu. Udah. Secara real aja kita yang udah face to face, kita aja masih bisa dibohongin. Apalagi Berarti yang kan nggak ada online. beda itu. Berarti kan sama, nggak ada Loh. beda kurang lebih. Ya, itu pendapatmu. Kalau opini aku sih, aku lebih baik ini. Status aku sekarang pacaran sama cewek aku ya LDR. Tetapi kami ibaratnya sering ketemu ini, kami PDKT-nya itu udah hampir setahun lebih, hampir 2 tahun. Jadi, aku lebih tahu sisi emosionalnya, aku lebih tahu gimana cara Tapi ngadapinnya, aku lebih tahu mood dia sukanya apa yang tidak dia suka. sebenarnya hubungan itu nggak bisa diukur dari waktu. Ada orang yang udah nyambung sama sedikit waktu gitu, mereka jadian. Jadi Aku nggak bisa dipukul rata. aku tidak Kamu- berbicara, ini maaf tak potong. Aku tidak berbicara karena waktu, tidak. Aku itu berbicara kalau lebih enak itu kita ketemuan secara langsung face to face. Artinya apa? Kita bisa lebih memahami, kita bisa lebih mengetahui dianya. Kita lebih ini, bisa saja orang yang online filter, bisa juga orang yang ini. Jadi bagi aku ya, aku tuh lebih percaya dengan hubungan itu yang sudah pernah ibaratnya bertemu, udah sering nongkrong, udah sering jalan, daripada aku kenalannya tiba-tiba langsung dari online. Karena kau udah tahu kan laki-laki mulutnya 1000 toh. Sedangkan Ya, yang karena udah ketemu, sedangkan yang udah face to face aja, pertemuannya, PDKT-nya, itu tuh bisa berbohong, apalagi yang online. Dan kamu tahu bohongnya dia apa enggak kan dari waktu kan, ya kan? Gak kenal satu kali kamu diginiin terus kamu percaya enggak kan? Kamu pasti filter dulu. Sama dengannya LDR enggak sekali komunikasi sekali terus percaya, mereka juga ada proses. Lah Dan iya. mereka itu ada komunikasi juga, bukan karena hai aku suka sama kamu, ya aku juga suka sama kamu, enggak. Mereka juga ada pendekatan juga, saling kenal juga. Terus kalau abang nih, kalau aku tipe orang yang LDR aku setahun itu ya, bukan aku nggak percaya dia atau gimana, aku milih sama dia itu milih. Kita komunikasi lewat apa? Yang aplikasi terpercaya. Misalnya WhatsApp, itu kan nggak bisa difilter. Terus mau percaya sama dia kayak gimana? Aku mau ngomong sama keluargamu. Ya, itulah. Kita punya pandangan berbeda. Intinya, kayak aku nih mendoakan semoga kamu dipertemukan dengan jodoh yang tepat.
yang pokoknya sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Aduh, Cesku, putus tiba-tiba komunikasinya, Cesku. Mungkin itulah dulu Cesku tadi obrolan sama Mbak itu tadi kan. Buat Cesku juga yang sering main aplikasi online, kalau kalian itu tujuannya ingin mencari teman ngobrol, janganlah kalian sampai baperin besti-besti kita yang ada di sana itu. Kasihan mereka, tiba-tiba kalian ghosting, menghilang kalian. Mereka udah nyaman. Jangan gitulah, Cesku. Hargai perasaan perempuan. Kalau kalian hanya cari teman ngobrol, ya ngobrol aja. Jangan sampai baperin kan. Apalagi sampai PHP-in. Buat harapan. Oke, Cesku. Yakinlah aku sama Cesku ini. Cesku ini semua orang-orang mantap semua. Orang-orang setia semua. Paling main aplikasi online kayak gini ya paling cari teman ngobrol kan. Bukan untuk tujuan yang lain, apalagi dengan tujuan yang buruk gitu. Ke Cesku, mungkin sekian dulu untuk bincang-bincang santai kita pada hari ini. Apabila Cesku sekalian ingin curhat atau berbagi kisah pengalaman Cesku, silahkan DM di akun Instagram kita. Ada nanti kita taruh di kolom deskripsinya. Atau enggak, silakan follow akun TikTok kita, Cesku. Nanti kita bisa di sana kayak, oi, Cesku, Musang, aku mau curhat dulu ini, aku mau berbagi cerita dulu ini. Nanti kita bisa tentukan jadwal yang tepat gitu, Cesku. Oke, Cesku, jangan lupa ya, Cesku ya, di like, di komen, di subscribe, and di share kepada teman-temannya. Mari kita pecahkan telur busuk itu. Channel YouTube 50 juta subscriber pertama yang ada di Indonesia ini. Oke, Cesku. Apabila ada kata-kata yang salah yang membuat perasaan Cesku sekalian sakit, lalu susah tidur, saya meminta maaf, Cesku. Tidak ada pernah sedikit pun ada niat saya untuk menyinggung bahkan menyakiti perasaan dari Cesku sekalian. Oke, Cesku, uak makan salak, tak di-subscribe, talaklah awak. Sekian dan terima kasih.